Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Cili Ramawati dan dengan NPM 2417052027. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran di pertemuan 10 dan 11 dengan materi membuat dokumen dengan LaTeX. Oke, jadi secara gambaran umum, materi ini memperkenalkan dasar-dasar pembuatan dokumen menggunakan LaTeX. LaTeX adalah sistem typesetting yang banyak digunakan dalam penulisan dokumen ilmiah dan teknis. Melalui platform Overleaf, mahasiswa akan belajar menyusun dokumen dengan struktur yang rapi dan profesional. Materi ini mencakup struktur dasar dokumen, penggunaan package, pengaturan spasi, dan alignment, karakter khusus, pengaturan ukuran font, serta praktik langsung untuk membuat dokumen. Selain itu, praktikum ini juga membuka wawasan awal mengenai elemen penting lain dalam LaTeX seperti pembuatan daftar isi, tabel, dan gambar yang umum digunakan dalam laporan ilmiah. Oke, yang pertama itu struktur LaTeX. Struktur dasar dokumen LaTeX terdiri dari dua bagian utama, yaitu preamble dan body. Preamble ini berada di bagian atas dokumen dan digunakan untuk mendefinisikan jenis dokumen, menambahkan package yang dibutuhkan, serta menentukan informasi seperti judul, penulis, dan tanggal. Body berisi teks yang merupakan dokumen Anda. Setelah preamble, bagian utama dokumen dimulai dengan /begin document dan diakhiri dengan /end document. Dalam bagian ini, seluruh isi dokumen dituliskan seperti teks, judul bagian, gambar, tabel, dan lainnya. Struktur ini membantu penyusunan dokumen menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Untuk contohnya seperti ini. Spasi dalam LaTeX. Jika ingin membuat jarak dengan panjang tertentu antara dua baris, itu kita bisa menggunakan tanda slash 2 kali di akhir baris. Dan juga dapat menentukan sendiri panjang baris kosong dengan menggunakan perintah seperti contoh berikut ini. Jadi slash vspace 2 cm, seperti itu. Dengan perintah ini, LaTeX akan mengosongkan baris-baris sepanjang 2 cm. Jika ingin membuat spasi sejauh beberapa sentimeter antara dua kata, dibutuhkan perintah sebagai berikut. Dengan perintah ini, LaTeX akan membuat spasi sejauh 2 cm. Alignment dalam LaTeX. Jika ingin mengatur dokumen rata kiri, digunakan perintah sebagai berikut. Flush left. Jika ingin mengatur dokumen rata kanan, digunakan perintah sebagai berikut. Flush right. Jika ingin mengatur dokumen rata tengah, digunakan perintah sebagai berikut. Center. Keterangan dalam LaTeX, jika ingin menambahkan keterangan pada file yang tidak ingin tercetak, caranya dengan menambahkan tanda persen di awal setiap baris keterangan. Jadi contohnya seperti ini. Ini baris keterangan atau komentar. Baris ini tidak akan tercetak dalam file keluaran atau ketika dikompil. Dan ini adalah beberapa contoh karakter khusus dalam LaTeX. Di sini ada karakter-karakter yang sudah ditulis beserta fungsi-fungsinya. Kemudian di sini ada ukuran font dalam LaTeX. Tiny, script size, footnote size, small, normal size, large, 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 huge, huge. Seperti itu, tergantung dengan font size-nya. Jenis font dalam LaTeX. Font di LaTeX itu terbagi menjadi 3 kelompok utama, serif, sans serif, dan monospace. Untuk serif font Roman ini biasanya digunakan untuk teks utama di artikel, makalah, dan skripsi. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Kemudian ada sans serif font, itu biasanya digunakan untuk judul atau heading, presentasi dengan Beamer, dan dokumen yang ingin tampil modern atau kasual. Contoh penggunaannya seperti ini. Kemudian ada monospace font. Monospace font ini biasanya digunakan untuk menampilkan potongan kode atau source code menggunakan teks teknik, nama file, atau command line, dan tabel data dengan alignment column. Contoh penggunaan seperti ini. Untuk warna font dalam LaTeX itu memberi warna pada teks LaTeX. Nah, di sini tuh kita perlu menggunakan paket Xcolor. Paket Xcolor ini powerful dan fleksibel untuk mengatur warna font, background, bahkan tabel dan box. Contoh penggunaannya itu seperti ini. Jenis list dalam LaTeX. Unordered list, daftar tak bernomor, cocok untuk list biasa tanpa urutan, seperti poin-poin atau checklist. Contoh penggunaannya seperti ini. Kemudian ada ordered list, daftar menomor. Ordered list biasanya digunakan jika kita ingin membuat daftar yang berurutan. Contoh penggunaannya itu seperti ini. Kemudian ada description list, daftar definisi yang biasanya digunakan untuk memberikan definisi atau penjelasan istilah. Contohnya seperti ini. List bersarang atau nested list itu membuat list bersarang yang dimana kita bisa meletakkan item size di dalam enumerate atau sebaliknya. Contoh penggunaannya seperti ini.
Nah, kemudian ada gambar dalam teks. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Ada panjang. Kemudian untuk keterangan, figur untuk lingkungan untuk mengatur gambar dan captionnya. Kemudian ada age, kontak gambar. Kemudian ada banyak komponen-komponen lain yang bisa dilihat di sini. Tabel dalam latex, tabel dengan judul dan label. Contoh penggunaannya seperti ini. Tabel dengan lembar otomatis pakai tabular X. Itu contoh penggunaannya seperti ini. Oke, kemudian ada langkah-langkah praktikum, membuka website Overleaf, kemudian login, klik new project, blank project, kemudian beri nama pada project. Lalu pilih create. Membuat judul, author, dan tanggal jika diperlukan dengan menambahkan perintah-perintah yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi seperti ini. Membuat section dan subsection, membuat box dalam sebuah tulisan, kita menggunakan paket frame, dan tambahkan di antara dokumen kelas dan bagian dokumen. Use package frame, setelah itu tambahkan perintah di bagian yang ingin kita masukkan ke box. Itu contohnya seperti ini. Kemudian di sini kita menyisipkan gambar menggunakan paket grafik dan ditambahkan di antara dokumen kelas, bagian dokumen, dan use package grafik. Setelah itu, kita tambahkan gambar di dokumen dengan cara menambahkan gambar pada bagian upload yang terletak di bagian kiri atas. Kemudian yang terakhir, membuat page baru. Dan membuat tabel sesuai dengan rumus-rumus yang sudah dijelaskan. Kemudian di sini saya sudah melakukan implementasi terhadap apa yang sudah diperintahkan dalam materi untuk membuat dokumen di Overleaf. Jadi untuk contoh dan outputnya seperti ini. Baik, mungkin sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.